Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah membahas lanjutan materi praktikum kita pada waktu yang lalu, yaitu mengenai rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL yang penerapannya kita menggunakan SPSS. Oke, untuk teorinya kemarin di perkuliahan juga sudah sempat kita bahas, tapi saya ingin mengulanginya sedikit saja. Jadi RBSL ini merupakan pengembangan dari rancangan acak kelompok lengkap. Dia juga dapat diterapkan pada lahan yang mempunyai dua arah penyebab keragaman lingkungan. Ini misalnya percobaan yang dilakukan di daerah perbukitan. Jadi ada lahan yang miring dan misalkan arah mata angin yang berbeda, misalnya seperti itu. Nah, banyaknya perlakuan juga sama dengan banyaknya ulangan. Jadi jumlah kolom sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah perlakuan. Lalu ada juga ini kelebihan menggunakan RBSL atau keuntungan. Jadi analisis ragamnya masih relatif sederhana, jadi gampang untuk dilakukan. Nah, jika sifat heterogeneity pada kedua arah tadi terpenuhi, maka hasil menggunakan RBSL ini lebih baik dibandingkan menggunakan RAL ataupun RAK. Nah, namun interpretasi hasilnya pun juga masih cukup mudah dilakukan ya. Dan jika ada data yang hilang, masih cukup mudah diperhitungkan. Selanjutnya untuk kelemahannya, yang pertama itu jika sifat heterogeneity pada kedua arah tidak terpenuhi, tadi kalau contohnya adalah kemiringan dan arah mata angin, ternyata misalkan kemiringan itu tidak berbeda nyata, menghasilkan produktivitas tanaman yang tidak berbeda nyata, nah maka hasil menggunakan RBSL ini tidak lebih baik dibandingkan menggunakan RAL dan RAK, karena lebih ribet gitu kan. Jadi kalau salah satunya tidak baik, maka menggunakan RAK saja. Kalau kedua-keduanya tidak baik, rancangan lingkungan keduanya tadi tidak signifikan ya, misalnya, ya baiknya menggunakan RAL saja, jadi bisa lebih sederhana. Kemudian selanjutnya pemakaiannya juga sangat terbatas, terutama jika dilakukan di lapangan. Itu membutuhkan lahan percobaan yang luas untuk memenuhi syarat bahwa banyaknya baris itu harus sama dengan banyaknya kolom dan juga harus sama dengan banyaknya perlakuan. Oke, baik, kita langsung saja ke ini ilustrasi kondisi lahan pada RBSL. Jadi ini ada dua tadi ya, kondisi lahannya ada dua, misalkan arah mata angin dan juga arah kemiringan gitu. Nah, ini contoh laten bakunya. Contoh laten baku untuk 4 perlakuan, berarti ada 4 baris dan 4 kolom. Misalkan perlakuannya ada A, B, C, D. Jadi untuk setiap perlakuan ini tidak boleh ada yang sama pada baris dan kolom. Jadi untuk menyusunnya kita bakukan dulu. Pertama ini urutkan dulu ya, A, B, C, D. Selanjutnya B-nya maju ke depan. Berarti B, C, D, A. Selanjutnya C yang ini yang di depan. Yang pertama C, D, A, B. Dan selanjutnya D ini yang di depan. Jadi D, A, B, C. Sehingga nanti 4 kali 4. Jadi perlakuan 4 kali 4. 4 baris, 4 kolom, dan 4 perlakuan. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Ini contoh soal yang akan kita praktekkan nanti menggunakan SPSS ya. Jadi ini adalah percobaan tentang pemberian pupuk dengan dosis yang berbeda untuk melihat produktivitas kacang tanah. Nah, ini percobaannya dilakukan di lereng pegunungan dan arah irigasi yang berbeda. Jadi gitu. Jadi lingkungannya itu yang berbeda adalah kemiringan lahan dan arah irigasi. Masing-masing dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Sehingga rancangan lingkungan yang tepat adalah menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Sekarang kita cobakan dulu ke SPSS-nya. Kita lihat SPSS-nya. Oke, kita buat dulu di variable view. Tadi ada barisnya, itu adalah kemiringan ya, kemiringan. Kemudian ada juga arah irigasi, kita buat irigasi saja karena kalau di nama variabel ini tidak bisa dispasi. Jadi kita buat irigasi saja. Lalu perlakuan. Perlakuannya itu adalah tadi dosis pupuk ya. Yang terakhir ini respon. Respon itu produktivitas kacang tanahnya. Oke. Nah, karena kemiringan, irigasi dan perlakuan itu hanya sebagai simbol, maka ini desimalnya kita buat 0 saja. Sementara yang respon biarkan dia 2. Label, ini untuk melabeli kemiringan itu apa maksudnya.
maksudnya adalah kemiringan lahan. Lalu irigasi ini maksudnya arah irigasi. Selanjutnya ini perlakuan. Perlakuannya adalah pemberian dosis pupuk yang berbeda. Dan respon itu berarti produktivitas kacang tanah. Oke. Nah, untuk kemiringan, irigasi, dan perlakuan, ini kan masing-masing 4 nih. Kemiringan 1, 2, 3, 4. Irigasi 1, 2, 3, 4. Dan perlakuannya juga dosis pupuk A, B, C, D. Jadi, values-nya ini harus kita ganti ya. Jadi, untuk yang kemiringan dulu, nilai 1 itu adalah maksudnya kemiringan pertama. Mungkin kemiringan pertama yang berada di paling atas, gitu mungkin ya. 2, kemiringan kedua. Kemiringan kedua mungkin yang ada di bawahnya dari kemiringan pertama. 3, ini kemiringan 3, satu tingkat sebelum yang paling bawah, misal. Terus 4, ini adalah kemiringan keempat. Oke, kita add semuanya, lalu oke, sekarang kita buat juga dengan yang arah irigasi. 1, misalkan ini arah irigasi 1, 2 itu arah atau irigasi 2, kemudian 3 ini irigasi 3, lalu 4 ini irigasi 4, lalu add, oke. Nah, ini perlakuannya tadi dosis pupuk ya. 1 itu melambangkan dosis A, lalu 2 melambangkan dosis B, 3 ini melambangkan dosis C, 4 melambangkan dosis D, lalu add, kemudian oke. Nah, untuk respon itu nggak usah dikasih values karena nilainya unik ya, nggak ada yang sama. Lalu measure kita pilih nominal untuk kemiringan, nominal untuk arah irigasi, dan nominal untuk perlakuan. Sementara responnya ini kita pilih scale. Scale itu sama dengan rasio. Nah, sekarang kita masuk ke data view. Kita masukkan datanya ke sini. Kita inputkan data yang ini tadi ya. Ini tadi ada kemiringan 1, 2, 3, 4, irigasi 1 gitu kan. Berarti kita masukkan dulu kemiringan. Kemiringannya kita urut aja karena 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kolom 1 untuk yang irigasi. Berarti irigasinya 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1 dari mana? Dari sini. Ini ya, kolom 1 dulu. Irigasi 1, 1, 1, 1 kan. Ini irigasi 1. Ini kemiringan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya gitu juga. Kita buat dulu ya untuk perlakuan A, B, C, D. Kebetulan ini urut ya. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kita buat perlakuannya 1, 2, 3, 4. Lalu responnya. Kita buat responnya 5,6, 59, 43, 39. Kan 56, 59, 43, 39 gitu ya. Cek. Oke, 43. Ya, benar. Lalu ini yang kemiringan untuk kolom kedua atau untuk irigasi kedua, kita buat 1, 2, 3, 4 lagi ya. Irigasinya kita buat irigasi yang kedua semuanya. Lalu perlakuannya kita lihat di sini. Kita kecilkan dulu biar gampang. Nah, ini kita buat di perlakuan kedua. Berarti ini C. C itu kan 3. 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Lalu responnya kita tuliskan juga. Yang ini ya 4,36 gitu kan. 4,36, 49, dan 49. Selanjutnya kita buat lagi untuk yang irigasi ketiga. Ini irigasi ketiga. Kemiringannya tetap 1, 2, 3, 4. Irigasinya kita buat 3, 3, 3, 3. Lalu perlakuannya. Yang 3 ini 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3. Kalau perlakuan ini random ya dia, jadi nggak urutan. Lalu responnya nih, 4,8.
Selanjutnya 5,8, 4,8 lagi, dan 3,8. Nah, kita buat yang untuk irigasi terakhir, kemiringannya 1, 2, 3, 4. Berarti arah irigasi ke 4 semua. Lalu perlakuannya 4, 3, 2, 1 ya. 4, 3, 2, 1. Dan yang terakhir responnya nih. 5,3, 5,2, 5,2 lagi, dan 4,7. Oke, proses penginputan datanya sudah selesai. Sekarang kita lanjut eksekusinya dengan mengklik Analyze, General Linear Model, kita pilih yang Univariate, dependent variabelnya kita pilih produktivitas kacang, dan ketiga-tiganya ini pilih ke Fixed Factor, dan modelnya kita inisiasi ya. Klik Build Term dulu, kemiringan, irigasi, dan perlakuan semuanya kita masukkan ke model. Irigasi masuk ke model, perlakuan masuk ke model, lalu continue. Kita buat post hoc testnya. Kita masukkan dulu, ini yang mau kita lihat ya, perbedaannya apakah kemiringan lahan itu berbeda, irigasi dan perlakuan itu menghasilkan produktivitas yang berbeda atau tidak kan. Kita masukkan ke post hoc test. Kita mau pakai apa nih? Terserah, LSD, 2K, atau Duncan. Saya pakai Duncan saja ya. Ini pertimbangannya karena Duncan ini adalah metode yang paling terakhir ditemukan, sehingga asumsinya adalah dia memperbaiki metode-metode yang lainnya, metode-metode terdahulu. Tapi kalau ada yang mau pakai LSD, Benferon, itu dan lain sebagainya, itu masih diperbolehkan. Oke, ini continue saja, lalu klik OK, kita tunggu. Nah, ini dia hasilnya. Ini hanya deskriptifnya saja ya, bahwa kemiringan lahan itu ada 4 kelompok, arah irigasi ada 4 kelompok, dosis pupuk juga ada 4 kelompok. Kemudian ini adalah ANOVA, tabel ANOVA-nya untuk melihat nih yang mau kita lihat apa, kemiringan, irigasi, dan perlakuan. Apakah menghasilkan produktivitas kacang tanah yang berbeda atau tidak. Biasanya kalau manual kita kan melihat melalui nilai F hitung ini ya, yang nanti akan dibandingkan dengan F tabel. Tapi output di SPSS ini tidak ada keluaran F tabelnya, sehingga kita pakai nilai signifikansi saja. Kriterianya adalah jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan signifikan. Jika lebih besar berarti tidak signifikan. Jadi kalau dilihat di sini nih, antara kemiringan, irigasi, dan juga perlakuan, yang tidak signifikan adalah yang irigasi. Yang kemiringan dan perlakuan itu menghasilkan produktivitas kacang tanah yang berbeda. Gitu. Nah, kemiringan mana yang berbeda atau perlakuan mana yang berbeda, maka kita lanjutkan ke post hoc testnya. Ini cara membaca berdasarkan kriteria Duncan ya. Kemarin juga udah sempat dibahas, tapi sini saya akan ulangi lagi. Jadi ini untuk yang kemiringan lahan. Ini adalah untuk yang kemiringan lahan. Kita lihat ada 3 subset. Jadi di sini ada 3 subset. Berarti yang berada di satu subset itu menandakan kemiringannya tidak berbeda. Yang terletak di beda subset itu menandakan terdapat perbedaan produktivitas. Nih, kalau di subset 1 ini ada kemiringan 4 dan 3, berarti kemiringan 4 dan 3 tidak memberikan hasil berbeda. Kemiringan 3 dan 1 juga tidak menghasilkan hasil yang berbeda. Yang berbeda yang mana? Ini dong, yang beda subsetnya, yaitu 4 dengan 1, 3 dengan 1, 4 dengan yang ini, 4 dengan 2, 3 dengan 2, terus ini ya 1 dengan 2. Nah, kemiringan yang diletakkan di yang itu tadi itu berbeda untuk menghasilkan produktivitas kacang tanahnya. Oke, selanjutnya yang arah irigasi tadi berdasarkan nilai F statistiknya juga tidak berbeda ya, tidak ada yang berbeda. Menurut Duncan juga tidak ada yang berbeda karena ini arah irigasinya keempat-empatnya berada di satu subset yang sama. Selanjutnya untuk dosis pupuk berdasarkan uji F dan nilai signifikansi tadi berbeda, ada yang berbeda tapi kita belum tahu nih berbeda yang mana. Ternyata berdasarkan Duncan yang berbeda itu adalah dosis C dengan dosis D, dosis C dengan dosis B, dan dosis C dengan dosis A. Gitu. Lalu untuk mengetahui
dosis pupuk yang mana yang menghasilkan produktivitas kacang tanah yang paling banyak, maka kita rata-ratakan dulu untuk tiap perlakuannya. Jadi saya buat di sini ya, ini ada dosis pupuknya kan, tadi ada 4 A, B, C, D, lalu kita rata-ratakan yang A ini dosis pupuk A ini ada berapa produktivitasnya, kita rata-ratakan dari sini ya. Ini yang A nih 5,6, ditambah 6, ditambah 4,8, ditambah 4,7, lalu dibagi 4, maka hasilnya 5,27. Begitu juga dengan yang B, C, dan D. Jadi kalau dilihat di sini rata-rata yang tertinggi adalah yang A. Berarti dosis pupuk A itu menghasilkan produktivitas kacang tanah yang paling banyak. Nah, satu lagi berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari uji RBSL tadi, bahwa jika ini ya, saya bacakan lagi nih. Jika sifat heterogeneity pada kedua arah tidak terpenuhi, hasilnya menggunakan RBSL itu tidak lebih baik dibandingkan RAL atau RAK. Nah, kasus kita ini tadi, ini ya, yang berbeda apa? Keragaman lingkungannya yang berbeda apa? Hanya kemiringan saja. Sementara yang irigasi ini tidak berbeda. Berarti ini kalau pakai RBSL itu malah meribetkan gitu. Malah lebih ribet dibandingkan menggunakan RAK. Berarti ini cocoknya menggunakan rancangan acak kelompok gitu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan kemiringan dan arah irigasi ini ternyata tidak ada yang berbeda nyata, signifikansinya ini tidak signifikan, berarti menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL itu lebih baik daripada RBSL dan rancangan acak kelompok atau RAK. Gitu. Oke, jadi ini bisa diulangi lagi ya, karena irigasi tadi tidak signifikan, bisa diulangi lagi menggunakan rancangan acak kelompok saja. Caranya seperti biasa, klik Analyze, kemudian General Linear Model. Nah, tadi kan masukin variabelnya seperti ini. Karena arah irigasinya ini tidak signifikan, maka kita keluarkan saja. Lalu untuk model, kita juga ganti. Hanya ada kemiringan dan perlakuan saja, yaitu dosis pupuk. Lalu continue. Post hoc testnya boleh kita pakai Duncan juga. Oke, continue. Lalu oke, seperti biasa. Nah, hasilnya keluar juga. Jadi di sini sama sih, kesimpulannya tetap sama, yaitu kemiringan dan perlakuannya ini signifikan ya kan, signifikan. Terus berdasarkan post hoc test untuk Duncan ini juga mana yang berbeda juga sama, yang kemiringan, yang dosis pupuk juga yang menunjukkan perbedaan itu dosis yang mana-mana juga sama saja. Namun lebih sederhana gitu, maksudnya lebih sederhana daripada RBSL. Kalau RBSL tadi 2 faktor lingkungan yang disangka berbeda, kalau RAK kan cuma satu aja yang disangka berbeda, yaitu yang kemiringan. Oke, sampai di sini aja untuk tutorialnya, cara menggunakan SPSS. Tadi yang terpenting adalah cara memasukkan atau menginputkan datanya ini seperti apa, karena beda ya untuk RAL, RAK, dan RBSL ini cara menginputkan datanya kan ada sedikit berbeda, walaupun nggak terlalu berbeda banget. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.